Oke, selamat malam semua. Jawablah, jawablah. Malam. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita semua berkumpul di sini untuk melaksanakan diskusi ya. Nah, tema diskusi kita itu adalah pemantauan pada steam turbin. Nah, pada malam kali ini kita ada kedatangan beberapa profesor ya. Jadi kita mengundang profesor ke forum ini. Ya, semoga dengan bantuan para profesor ini kita dapat kesempatan untuk menyelesaikan beberapa rumusan masalah yang akan saya sebutkan. Nah, baik, kita akan memulai dari yang pertama. Seorang profesor, dia dari timur, dia sekarang menetap di Pulau Bulan. Nah, sebagai pawang buaya sih ya. Baik, kita sambut sang Profesor Yuda Bail, dipersilakan. Kau aja nanya enggak, gimana gue jawab? Perkenalan dulu. Weh, ini ngapain sih? Udah, santai, relax aja kita. Relax aja. Baik. Silakan perkenalkan diri, Profesor. Oke, baik, perkenalkan nama saya Yuda Leonardo Bail, sering dipanggil Yuda. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Host kita terlalu lebay yang mengatakan saya adalah seorang profesor. Padahal saya adalah seorang helper, itu pun kandas. Baik, itu saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Yuda Bail. Oke, sekarang kita akan menghadapi rumusan masalah nih, Prof. Nah, masalahnya apa sih yang kita pantau dari steam turbin itu? Ayo, Prof. Silakan dijawab. Baik, saya mencoba untuk menanggapi ya. Kalau kita bicara soal mesin, khususnya mesin turbin ini kan, kalau lagi bekerja dia banyak kali yang kita pantau gitu loh. Pada dasarnya, kalau apa yang kita pantau itu saat mesin turbin itu bekerja gitu kan. Jadi kalau mesin turbin itu bekerja, ya kita pantau, bukan memantau cuman melihat aja. Bisa kita pantau dari kecepatan steam turbin itu berapa RPM, terus suhu steam yang masuk ke dalam steam turbin itu berapa, terus getaran dari steam turbin itu seperti apa, normal atau tidaknya. Nah, jikalau tidak normal dari suhu, getaran dan lain-lain, baru nanti kita buat yang namanya perbaikan pada steam turbin tersebut gitu. Salah satu kendala misalnya saat steam turbin bekerja itu, misalnya suhunya nggak sesuai dengan apa yang sudah di SOP-kan, jadi harus ada perbaikan gitu loh. Itu menurut saya, menurut teman-teman yang lain mungkin ada yang menanggapi gitu. Baik, itu dari Profesor Bail ya. Apakah ada yang lain yang menanggapi? Cukup diam ya. Sepertinya tidak ada ya. Sabar dulu, kasih waktu dulu. Mungkin lihat muka Dede itu berpikir ya. Oh gitu. Kita belum ada perkenalan. Mas Dede, sabar. Memahami sih ya. Ada sesinya sendiri. Saya cukup memahami apa yang dikatakan Pak Yuda, dan untuk saat ini belum Pak Sultan. Saat ini masih kalem, belum ada. Jadi gini, belum. Baik, berarti masih belum ada yang melakukan tanggapan ya. Baik. Aman. Mungkin selanjutnya kan bisa dibahas dengan detail nanti bagaimana, kenapa kok bisa terjadi getaran pada saat turbin bekerja gitu, bagaimana suhunya gitu. Nanti kan di chapter 13 kan kita kan bahas itu kan. Oh baik, Profesor Yuda Bail. Kalau begitu sesi Anda telah selesai, Yuda Bail. Jadi saya harap di mute dulu. Oke, mau cabut nyawaku Pak. Baik,
Nggak bahas Pulau Komodo, Bang. Baik. Saat ini Profesor Yuda Bail sudah menjawab dengan sangat ringkes ya. Baik. Ringkes. Sekarang kita ke rumusan yang kedua, rumusan masalah yang kedua. Yang kedua ini siapa? Oh, nomor 2 Ibunda Penny ya. Baik, Ibunda Penny, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai. Hai dong, bilang. Hai juga. Hai. Hai. Hai, perkenalkan nama aku Penny Agatha, RPM Malam. Ini juga disebut ya? Ya, kalau perlu, silakan. Oke, NIM aku 423 19 11 019. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas soal apa? Silakan Bapak Sultan. Untuk saat ini, untuk saudari Penny Agatha, Ya. rumusan masalahnya itu apakah turbin uap itu berjalan di kecepatan yang benar? Di gimana? Kurang jelas. Gini, maksudnya itu kecepatannya tuh stabil, atau jika ada permasalahan itu bisa disebutkan permasalahannya tuh apa? Itu di kecepatan yang seperti apa ya maksudnya? Iya, kecepatannya itu apakah stabil, atau jika ada permasalahan bisa disebutkan permasalahannya tuh seperti apa? Oke, mungkin ya yang dari aku pelajarin, yang aku lihat juga dari materi yang udah di-share dan udah kita baca juga teman-teman, ada sedikit yang aku catat juga beberapa. Itu kecepatan turbin itu dapat kita periksa, ada beberapa metodenya. Jadi salah satunya itu, yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya teknometer yang terpasang pada turbin. Nah, teknometer ini terdiri dari ada probe penjepit magnet, terus roda gigi dipasang langsung ke proses turbin, dan alat untuk mengubah pose roda gigi dengan kecepatan rotasi atau encoder. Itu cara terbaik ya untuk mengetahui biasanya kecepatan turbin tersebut. Kayaknya itu aja sih Bapak Sultan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik sekali Bunda Penny, walaupun terpatah-patah ya, sepertinya kurang lagi masuk angin atau panas dalam tuh Bu Penny. Patah-patah gimana ini? Sinyalnya kali ya? Tidak. Oke. Apakah yang lain ada tanggapan mengenai Ibunda Penny atau sanggahan? Kayaknya paham sih. Cukup paham. Bapak Sahli paham sekali kayaknya. Bapak Sahli, dari oke. tadi. Apakah Bapak Sahli akan menanggapi? Saya rasa enggak sih, karena saya cukup paham. Tapi nggak tahu ya sama yang lain gimana. Serahkan yang lain. Baik sekali Bapak Sahli. Sepertinya semuanya cukup paham ya. Tidak perlu diperlebar lagi ya. Baik. Sepertinya kita akan beranjak ke rumusan masalah yang ketiga. Rumusan masalah yang ketiga. Ini dia seorang dokter. Dokter yang memiliki gen halilintar. Baik, Udah sangat paham. kita akan panggil seorang Dokter Sahli Halilintar. Dengan kekuatan halilintarnya akan membelah lautan. Dipersilakan. Ya, halo, selamat malam. Aku Sahli dan aku keturunan Hokage keempat. Baik sekali. Jadi Apa sih, Cak? apa rumusan masalah hari ini, Pak Sultan? Oke, rumusan masalahnya adalah di mesin turbin ini ya. Apakah ada getaran pada steam turbin? Maksudnya pada saat bekerja ya? Iya, tentu. Masa saat mati?
Ya, kalau saat bekerja pasti ada getaran ya, apalagi untuk mesin yang bergerak atau mesin yang aktif. Apalagi untuk jenis mesin yang ada bearingnya, pasti harus ada getaran. Oh, begitu ya, Pak. Yang Halilintar. yang Pak Sultan maksud di sini getaran apa? Apa getaran bermasalah pada turbin atau getaran normalnya aja? Ini kira-kira normal nggak, Mr. Sahli, kalau mesin turbin tuh ada getaran tuh? Sangat normal. Seperti saya bilang tadi, untuk mesin yang bergerak atau mesin yang aktif atau jenis mesin yang menggunakan bearing pasti akan bergetar, dan itu normal-normal aja sih kalau menurut saya. Oh, begitu, Mr. Sahli. Terus, apakah ada penyebab getaran pada turbin uap? Ada. Kalau untuk penyebabnya ada, bahkan ada digolongkannya di 4 lah untuk getarannya. Untuk yang mengganggu mesin bekerja. Contohnya pertama, ada getaran tinggi akibat ketidakseimbangan yang biasanya muncul sebagai komponen gerakan satu kali dalam spektrum getaran dan disebabkan oleh perubahan kondisi keseimbangan rotor. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan ban mobil bergetar dengan kecepatan tinggi setelah kehilangan berat badan atau ketika pakaian menumpuk di satu sisi mesin cuci selama siklus getaran. Untuk yang getaran pertama, getaran tinggi akibat ketidakseimbangan, paham nggak? Untuk yang lain. Apakah yang lain ada yang kurang mengerti? Oh, sepertinya paham, Pak. Paham. Paham. Ya, oke. Yang saya lanjut ya. Yang kedua, ada getaran tinggi akibat regangan pipa atau distorsi kersing. Nah, dapat muncul sebagai komponen getaran satu kali atau 2 kali dalam spektrum getaran. Pemipaan uap yang tidak didukung dan ditahan secara memadai akan menyebabkan ketegangan perpipaan yang berlebihan dan distorsi kersing. Nah, bersamaan dengan getaran tinggi, Anda mungkin juga melihat pola keausan yang tidak merata pada bantalan. Untuk getaran yang kedua, apakah bisa dipahami? Soalnya saya agak lihat kurang paham nih untuk yang getaran kedua. Oh, baik. Apakah ada yang tidak paham? Saya nggak paham. Nggak pahamnya di mana, Ibunda Penny? Ini yang barusan dijelasin ya, yang tadi apa namanya, aku dengar tentang akibat renggangan pipa itu. Itu maksudnya gimana ya? Kan di sini tadi ada dibilang juga pemipaan uap yang tidak didukung dan ditahan secara memadai dan menyebabkan ketegangan perpipaan. Itu maksudnya gimana? Menyebabkan ketegangan perpipaan itu gimana? Maksudnya nggak ngerti. Bisa dijelasin mungkin antara Pak Sultan atau teman-teman yang lainnya? Kalau menurut saya sih pipanya nggak cocok ya, karena renggang gitu loh, makanya agak getar tinggi. Baik. Apakah sudah jelas Ibu Fendi? Pipanya renggang, Ibu Fendi. Pipanya renggang. Nah, karena renggang itu kan mesin ini berjalan tuh, pipanya renggang. Nah, jadinya terjadinya getaran tuh karena renggangnya itu perpipaannya. Apakah bisa muat di otak atau akal? Oke ya. Baik. Apakah ada sanggahan lain? Oh, sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Oke, Sel. Mr. Sahli. Siapa yang saya mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Baik, Mr. Sahli. Kalau enggak, silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ke nomor 3, itu adalah getaran yang tinggi akibat diranjang. Maaf, getaran yang tinggi akibat ketidaksejajaran. Driver Maaf, bisa diulang, driver Mr. dengan Sahli? mesin. Bisa diulang, Mr. Sahli? Yang ketiga, maaf ya, salah baca. Getaran yang tinggi akibat ketidaksejajaran. Driver dengan mesin yang digerakkan
Masih ulangin. Getaran yang tinggi akibat ketidaksejajaran driver dengan mesin yang digerakkan akan menghasilkan komponen satu kali atau dua kali yang tinggi dalam spektrum getaran. Saat menyelaraskan turbin, selalu pertimbangkan pertumbuhan vertikal yang diharapkan dari kedua mesin. Periksa kesejajaran saat kedua mesin panas untuk memastikan keselarasan yang baik. Apakah paham? Baik. Apakah ada sanggahan atau tambahan untuk yang ketiga dari Mr. Sahli Halilintar? Oh, sepertinya tidak ada ya. Paham ya? Oh, sudah paham berarti. Baik, Mr. Sahli, mohon dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang terakhir, nomor 4, ada getaran tinggi karena bantalan yang rusak. Penyebab paling umum dari getaran tinggi karena kerusakan bearing adalah kehausan yang dipercepat akibat kontaminasi oli. Ingat, oli bukan air Paris wet. Nah, jarak bebas bantalan yang meningkat mempengaruhi kekakuan lapisan bantalan, dan oleh karena itu kinerja rotor dinamis secara keseluruhan. Pemeriksaan pengangkatan sederhana dapat digunakan untuk mengevaluasi jumlah kehausan bantalan. Biasanya jika bantalan gagal, oil di dalam bohongan minyak atau kaca penglihatan akan menjadi gelap secara dramatis. Apakah ini dapat dipahami? Untuk yang keempat, getaran tinggi akibat bantalan yang rusak. Baik, getaran akibat bantalan rusak. Nah, apakah udah ada gambaran di otak kalau bantalan rusak itu seperti apa? Loh, kok diam? Halo? Ada, sudah ada. Sudah ada ya. Baik, sepertinya sudah pada paham Pak Sahli. Itu tadi yang terakhir ya Pak Sahli ya? Ya, itu yang terakhir. Baik. Sepertinya mungkin bagi forum ada yang ditambahin atau ada getaran tinggi lain. Baik, apakah ada tambahan lagi atau sanggahan dari member-member di sini? Oh, sepertinya tidak ada. Ya, cukup paham. Baik. Cukup lah ya. Mau bertanya. Oh, silakan. Jadi pada dasarnya kalau mesin turbin itu bekerja, khususnya mesin steam turbin, dia bergetar itu normal-normal aja gitu ya? Ya, benar sekali. Kalau dia bergetar berarti dia normal aja ya. Terus yang jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira kalau dia bergetar terlalu berlebihan atau nggak sesuai dengan rata-rata normalnya, ada nggak caranya biar dia nggak terlalu bergetar gitu? Contoh kayak misalnya entah dikasih apa gitu biar getarnya itu dikurangi gitu. Kayak cara mengatasinya gitu ya? Ya gitu. Bapak Yuda, oke, Mr. Ada profesor Sahli. Sekarang Bapak. Boleh. Kalau getarannya nggak normal, maaf bisa diulangi nggak? Cara mengatasinya nggak sih? Cara mengatasi seandainya steam turbin itu bekerja terus getarnya terlalu parah nih, nggak tak sesuai dengan standarnya, itu ada nggak kira-kira cara yang mengatasinya, bagaimana dia ya getarnya itu jadi stabil gitu? Oh, oke, saya cukup paham ya. Pertama kita harus periksa dulu ya getaran tingginya akibat apa. Kalau getaran tingginya terlalu parah, mungkin itu karena bantalan yang rusak. Seperti saya jelasin tadi ya, yang terakhir nomor 4, getaran tinggi karena bantalan yang rusak. Nah, untuk minimalisir getarannya itu cukup dikontaminasi sama oli aja, atau diolesi oli atau ditetesi oli, mungkin bisa bekerja secara normal lagi ya. Bukan oli Pak. Apakah bisa dipahami? Iya, maksudnya itu. Terima kasih sanggahannya Pak Sultan. Siap. Apakah bisa dipahami untuk Bapak Yuda Aminanto? Baik. Bisa ada gambaran sedikit lah, mungkin sudah sangat membantu. Nanti saya cari lebih tahu lah kalau gitu. Terima kasih ya Pak Sahli. Baik.
sepertinya sudah pada paham ya. Oke, lanjut kita ke rumusan masalah nomor 4. Nah, di rumusan masalah nomor 4 ini kita akan ditemani oleh Mami Desi. Baik, Mami Desi, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam semuanya. Halo Mami Desi. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Mami Desi masak apa? Amin. Karena di zaman sekarang banyak orang yang sakit ya, apalagi ini lagi pergantian cuaca. Saya harap semua kawan-kawan Suaranya kecil saya kali, di Mbak. sana, masa sih? Saya harap Dekatin lagi, Mbak, ya. teman-teman semuanya di sana ngerjain nih, Velina. Sehat selalu ya. Mami Amin. Desi, itu Poki lahiran Iya. kapan? Maaf Pak, Poki cowok ya. Oh, saya salah rupanya, salah nengok. Iya, salah. Itu komodo ya? Oke, saya lanjut aja ya. Perkenalkan, nama saya Desiana Nurnisa. Hai Desi. Iya, hai Fanny. My bestie. Partner bisnis. Oke. Kita next aja ya. Mungkin ada pertanyaan untuk saya Pak Sultan. Mungkin Oke, bisa saya udah siap ya Mami Desi ya. Sudah. Sabar, Pak Sultannya lagi sibuk cas laptop tuh. Oke, Kelibatan Mami di Desi. hati ya Pak Sultan. Mami Desi. Iya, hadir Pak Sultan. Ini terkait safety ya Mami Desi ya. Masalah umum yang terjadi pada gubernur di pembangkit steam turbin itu apa ya? Gubernur ya. Iya. Oke. Saya sebenarnya nggak terlalu paham ya dengan materi ini ya. Begitu. Tapi dari yang saya baca berkali-kali mungkin kurang lebih gini ya pemahaman tentang gubernur. Gubernur itu kalau dari apa tadi pertanyaan sumber masalah umum yang terjadi sering terjadi masalah di umum. gubernur. Oh iya. Jadi kalau dalam dalam steam turbin ini gubernur ini biasanya bukan sumber masalah. Artinya dia tuh jarang dalam membuat masalah gitu. Membuat masalah. Artinya dia mungkin dia bermasalah tapi jarang gitu. Oh Paham gitu. gak sih? Gitu. Masih dia ya jarang nyangkut-nyangkut sedikit lah ya. Oke. Oke, sampai sini paham. Mungkin kalau dari bagian-bagian Belum yang lain, paham. kalau dari bagian yang lain mungkin itu kayak dikit-dikit rusak. Jadi perlu ekstra dalam Kayak penanganannya. hubungan dikit-dikit rusak. Aduh, ada yang curhat nih. Tolong dibantu dulu kawannya ya. Maaf, Habis tadi itu- siapa yang curhat tadi? Boleh Ibu dicurhatkan dulu. Feni. Enggak, nanti kalau curhat kita berdua aja ya, Bu. Ciwai-ciwai aja. Oke. Baik. Jadi kalau di gubernur ini dia mungkin sepersekiannya gitu memungkinkan kerusakannya gitu. Jadi dia jarang. Jarang. Terus yang kita harus ketahui itu di sini penting untuk mengetahui jenis pengatur yang mengendalikan turbin ini. Ada 3 macam ya, ada desain hidrolik murni, ada desain elektronik atau campuran dari keduanya. Nah, kemudian jadi kita harus memastikan dulu nih pengoperasian yang andal. Sebaiknya itu gunakan pengatur hidrolik pada program analisis oli bersama turbin. Nah, kemudian gubernur itu jarang diinspeksi kecuali mereka mulai tidak berfungsi. Karena apa? Karena gubernur ini paling jarang menimbulkan masalah gitu. Makanya sekalinya nggak berfungsi itu langsung dicek gitu kan. Kemudian pemeliharaan reaksionernya itu pada peralatan penting ini tidak dianjurkan.
mungkin untuk mengganti oli pengatur hidrolik murni dengan cepat, yaitu dalam operasi. Kemudian kita juga harus berhati-hati nih untuk memastikan level ini, karena di gubernur itu karena oli di gubernur itu tidak terlalu rendah atau kontrol kecepatannya itu cepat hilang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit demi sedikit ya. Mungkin ada yang mau memperbaiki atau ada yang mau menambahkan sesuatu, silahkan. Baik. Apakah ada sanggahan keterkaitan masalah gubernur ini? Aku belum paham sih gubernur itu apa. Iya, Sama, aku juga nggak paham. Saya Ya, juga jadi kurang tadi paham. yang dibicarain tadi itu bukan arti gubernur kan? Bukan, itu yang Jadi- dibicarakan Karena itu pertanyaan- masalahnya, Pak Pelin. Pertanyaannya jadi tentang masalah. Pertanyaannya itu gubernur itu apa gitu loh? Dan pentingnya di mesin turbin itu apa gubernur itu? Nah, gubernur tuh apa Bu Desi di mesin turbin itu? Bentar ya. Saya tadi ada baca, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Gubernur itu sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin turbin. Mesin turbin bisa, mesin diesel bisa, gitu kan. Cara kerjanya itu mengatur jumlah masuknya aliran fluida, baik itu gas, uap maupun cair ke turbin ataupun ruang bakar. Itulah gubernur. Baik, apakah sudah Kurang bisa lebih ya. bisa masuk ke ini Pak Pelin? Aku dengernya gubernur. Sudah. Sudah ya. Coblos berapa besok? Besok coblos nomor berapa kalian? Berapa besok? Terima kasih Mbak Desi, jawabannya Mbak Desi. Insani. Sama-sama Pak Pelin, mungkin bisa dipahamin atau kalau kurang paham bisa googling ya. Semuanya di googling ada ya. Baik sekali. Saya mau bertanya Pak Sultan. Iya, apa tuh Pak Sahli? Bedanya gubernur di mesin diesel sama turbin apa ya Bu Desi? Baik, Bedanya. apa Kalau Bu mau Desi? kalau mau menunggu boleh ya. Ya, googling aja dulu, googling aja. Kita panjangkan malah. Makasih loh. Besok kan nyoblos. Weh, Bang Yuda besok kerja loh. Iya ya. Sampai jam 10. So aku juga kerja. Sampai jam Dikip aja dulu, next dulu, nanti udah dapat jawabannya baru dijawab. Dan biar nggak bohong. Lanjut ke nomor 5 dulu. Baik. Aku nunggu kali yang nomor 5 ini. Kok bersuara berarti? Iya, Dede diam aja, kemana dia? Ke WC? Biar durasi. Gak ada suara. Besar kecil yang penting durasi. YouTube lebih dari TV. Ngomong aja deh. Iya, lanjut aja dulu. Oke, baik. Sepertinya sudah clear ya di rumusan masalah nomor 4 ini ya. Kita akan Sebenarnya Belum, belum, kan masih tapi kita masih dijawab. menunggu jawaban. Belum Pak. Saya mau menunggu jawaban dari masih belum clear ya? Ada Masih ini ada pertanyaan pembahasan apa lagi? Oh, baik, Gimana? baik. Mau nunggu masih jawaban ada dalam hal apa gapnya. dulu nih, Cak? Skip dulu Desi. Nanti terakhir baru apa jawaban apa? Hah? Baik sekali, baik. Memang Berarti baik, Nomor makasih. 4 ini masih di-keep dulu. Aku cemburu loh lihat kalau trampolin tadi malam statusmu. Sabar dulu, Cak. Masalah status itu masalah pribadi. Nanti aja. Kau dari dulu kok aja sama Feni nggak jadi kita bertiga. Kesal. Bye. Wih, lanjut dulu. Oh ya nggak jelas. Oke, berarti Iya, nomor iya, 4 iya, ini dipercepat, di-keep dipercepat. dulu ya. Oke, kita ke rumusan masalah nomor 5. Ini kita langsung lanjut ke Mas Ikhwan nih, yang artinya bukan perempuan. Boleh diperkenalkan dulu, Mas Ikhwan? Tes nih. Ayo. Saya atau tidak nih? Oke, ada suara. Oke, dengar. Saya. Oke. Hammer.
Baiklah, saya Ikor Maulana NIM 4231 91 10 15. Mungkin dari Pak Sultan ada yang ditanyakan, nanti akan saya coba untuk jawab semaksimal mungkin. Baik, Mas Ikhwan ya. Nah, ini di steam turbin nih, apa yang dilakukan ketika steam turbin tuh kehilangan tenaganya? Apa yang dilakukan itu ya? Baiklah, jadi menurut yang saya baca di chapter 13 kemarin, itu di langkah-langkahnya itu bisa saya simpulkan ada 5 ya. Yang pertama itu kita harus memeriksa tekanan uap masuk untuk memastikan benar atau tidaknya rendah gitu. Terus kita harus mengecek tekanan steam pada nozzle, yaitu untuk tahap pertama bisa mengindikasikan jika ada masalah dengan skap valve ya. Jadi yang ketiga, jika ada katup strip dan throttle ya, itu terbuka penuh. Terus yang kelima, langkahnya itu jika kehilangan ataupun telah berkembangnya dalam waktu yang lama, jadi jalur turbin itu kotor gitu, karena kualitas uapnya yang buruk ataupun filternya yang udah kotor gitu kan. Jadi menurut saya langkah-langkahnya itu sih. Yang ditambahin kalau ada. Oke, baik sekali. Apakah ada sanggahan dari yang lain? Atau tambahan? Ataupun pertanyaan? Bentar ya Pak Sultan. Ayo Dede, coba tanyakan dulu. Dede nih. Apa yang mau kutanya? Pengetahuanmu aja lah, apa yang bingung kan? Atau orangnya yang bingung? Jangan pula kau bilang semuanya bingung. Nah, mungkin kita belum pernah di lapangan juga kan? Gak dengar deh, jauh Mik. Oh ya, misalnya kan kalau kita di pembahasan tadi itu mungkin hanya sekedar teori, jadi maklum aja sih, jadi masih cuma bisa ngebayangin. Untuk paham nggak pahamnya ya cuman bisa dibayangin aja. Jadi aku mau nanya nih ya, misalnya nih ya, kan steam turbin itu kan mengoperasikan generator biar menghasilkan listrik gitu kan. Terus misalnya steam turbin tersebut mati, generator tersebut apakah rusak atau gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Coba aku jawab lah. Baik. Dengar nggak? Habis ketik ya Mas. Silakan Saudara Felin. Tadi pertanyaan itu berpengaruh ke generator nggak? Apa mengalami kerusakan nggak gitu ya? Iya, kalau jika steam turbin tersebut secara tiba-tiba shutdown gitu atau mati gitu mendadak gitu. Oh, itu kalau dari diriku pribadi ya, bahasa sederhananya aja ya, itu nggak ada pengaruhnya sih ke generator. Jadi pada dasarnya itu penyambung antara turbin uap, ini maksudnya ke turbin uap nih ya dia. Iya betul sekali Pak Pelin. Jadi dari turbin uap dan generator itu memiliki kopling, jadi sehingga turbin itu berhenti secara tiba-tiba, maka generator pun bekerja hingga energi geraknya habis dengan gesekan itu sendiri Pak Dede. Jadi nggak ada berpengaruh kepada generator gitu. Baik, apakah itu bisa menjelaskan pertanyaan Saudara Dede? Maksudnya gimana? Apakah jawaban dari Mas Felin ini bisa menjelaskan dari pertanyaan? Sangat bisa. Ngerti. Berarti ternyata dari kopling. Ya,
Iya, Sama. jadi itu dari kopling, jadi nggak ada pengaruhnya ke generator gitu. Ngerti. Jadi otomatis dia berhenti sendiri lah ya, Iya, iya. sama kayak motor misalnya mati gitu kan. Ah, iya benar. Paham. Kalau secara Paham ya? gamblangnya paham. Mungkin memang pada dasarnya nggak bisa dilihat secara langsung. Aku pun belum pernah lihat kayak mana steam turbin itu. Jadi aku bayangin dari sama. situ aja. Iya. Sama. Oke. Pancelanya mana? Berarti Oke, ini ya. untuk rumusan masalah nomor 5 bisa clear nih ya? Atau masih ada sanggahan lagi? Kayaknya cukup clear sih Cukup kalau untuk clear. masalah iklan ini. Baik. Mau nanya nih, rumusan nomor 5 tadi itu apa ya? Rumusan masalah nomor 5 itu apa yang dilakukan kalau steam turbin itu kehilangan tenaganya? Tenaganya hilang nih. Nah, itu apa yang bakal dilakuin? Oh gitu. Kalau tenaga kamu hilang, tambahlah tenaga. Pertalite nomor 1. Baik, berarti bisa clear nomor 5 ini. Clear Pak Sultan, Clear. clear. Oke, Lu, Pak Sultan. berarti kita akan beranjak ke yang di keep ke tadi ya. Yang di keep tadi Ya, nomor yang Betul dikit. sekali. Baik, Penutup. Bu Desi mana jawaban saya? Saya tunggu dari tadi. Weh, ini durasinya gimana, weh? Masih aman nih kan? Bunda Desi. Besar kecil yang penting durasi. Kau ini Cak, ini mau dikirim kau pula bercanda terus. Bagaimana Mami Desi? Sudah bisa menjawab pertanyaan dari Sahli Halilintar? Ini ya, saya jelaskan sedikit ya. Sahli dengar. Nih, pada dasarnya cara kerja sebuah guvernur itu sederhana, hanya pengendalian kecepatan putaran mesin itu sendiri. Habis itu guvernur terhubung dengan poros yang berputar. Sepasang bandul dihubungkan pada poros, bandul tersebut berputar seiring dengan adanya putaran poros. Gaya sentrifugal yang terjadi akibat adanya putaran menyebabkan bandul terlempar. Bandul tersebut dihubungkan ke kular yang terdapat pada poros. Kolar akan naik sesuai dengan pergerakan keluar dari gaya berat pada bandul, dan jika bandul bergerak turun, maka kular akan bergerak turun. Pergerakan kular ini digunakan untuk mengoperasikan atau mengatur tuas bahan bakar pada turbin diesel. Sedangkan aliran fluidanya itu terjadi di turbin uap atau steam turbin gitu. Paham nggak? Apakah bisa dipahami Saudara Sahli? Jadi intinya perbedaan gubernur di turbin sama di diesel apa Bu Desi? Iya, kalau di diesel itu dalam pergerakan kulernya. Kalau pergerakan kulernya dia gubernur akan bergerak turun gitu loh kurang lebih. Tapi kalau di dalam steam turbin itu aliran fluidanya yang bergerak. Kurang lebih gitu. Baik, apakah bisa dimengerti Sahli Halilintar? Bisa. Kurang lebih gitu. Bisa. Baik. Berarti untuk beberapa rumusan masalah ini apakah sudah clear? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup bagus. Tidak ada, baik. Berarti kita akan beranjak ke masalah kesimpulan ya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini itu kesimpulan Bapak Sultan lah ya yang menyimpulkan apa yang dari tadi kita ini. Aku catat padahal. Oke. Iyalah kan dia moderator. Kesimpulannya, jadi inti dari diskusi kita pada malam hari ini itu bahwa pemantauan terhadap steam turbin itu sangatlah penting. Sebab kita tidak akan tahu hal-hal krusial seperti apa yang akan terjadi di steam turbin itu. Dan pemantauan ini sendiri dapat membantu kita mencegah terjadinya sesuatu problem atau hal-hal lainnya ya kan. Seperti halnya kekurangan oli dapat mengakibatkan mesin itu aus, terus atau masalah-masalah lainnya lah yang nggak kita ketahui.
Bahkan hal kecil sendiri bisa menjadi besar ya kan. Oleh sebab itu kita adanya pemantauan di steam turbin ini adalah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Baik, apakah ini sudah bisa mewakili semuanya? Bisa. Sudah bisa ya. Sudah mengerti. Baik. Terima kasih Pak Sultan. Sepertinya sudah saatnya Pancelainya kita mana? ke penutupan. Ini lebih ke pemeliharaan. Iya. Kenapa Mas Ikhwan? Berarti lebih ke pemeliharaan lah ya. Benar sekali. Ini lebih ke pemeliharaan. Iya, Pemantauan benar-benar. dan pemeliharaan. Aku setuju. Sangat, aku juga. Baik. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang telah kita sama-sama diskusikan ini bisa terserap oleh diri kita sendiri ya kan, maupun kalangan umum. Amin. Kalau begitu kita akhiri. Selamat malam. Selamat malam Pak Sultan. Terima kasih atas Pak Sultan, makasih. Terima kasih Pak Sultan.